Terus hampir 30.000 halaman dokumen dari Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta antara tahun 1964 hingga 1968 yang sudah dideklasifikasi dirilis untuk umum oleh Arsip Nasional Amerika Serikat. Berbagai dokumen ini menunjukkan dukungan Amerika terhadap militer Indonesia dalam pembunuhan ratusan ribu warga yang dituduh simpatisan komunis. Izin pembantian massal dokumen Amerika Serikat pasca tragedi G30S. Peran Amerika dan Soeharto jelas. Dokumen kabel diplomatik Amerika Serikat soal tragedi pasca 1965 dibuka ke publik oleh National Security Archive. Laporan itu berisi berbagai surat rahasia, termasuk peran Adnan Buyung Nasution. Setelah lebih dari 50 tahun pasca gerakan 30 September 1965, lembaga riset non-pemerintah National Security Archive Amerika Serikat membuka dokumen rahasia yang mereka miliki terkait peristiwa kelam yang terjadi sesudah tragedi di Indonesia. Dalam dokumen itu tercatat sejumlah pembantian massal mengatasnamakan perlawanan terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi yang dianggap mendalangi pembunuhan jenderal pada peristiwa gerakan 30 September. Dalam laporan disebutkan, nama Soeharto ternyata yang mendukung atau memerintahkan pembunuhan massal terhadap anggota PKI. Pembunuhan massal terjadi di berbagai daerah, dari Medan, Sumatera Utara hingga Nusa Tenggara Timur, antara 1965 hingga 1966. Sejumlah dokumen menyebutkan bagaimana peran Angkatan Bersenjata Indonesia dalam pembunuhan massal itu, dengan melibatkan ormas keagamaan di Indonesia. National Security Archive menyebutkan berdasarkan dokumen telegram rahasia yang dikirimkan sejak Oktober 1965 hingga Maret 1966, terjadi pembunuhan massal terhadap sekitar 500.000 orang yang diduga terlibat organisasi PKI, serta pemenjaraan terhadap jutaan orang yang dianggap pendukung komunis di Indonesia. Peristiwa pembantian massal itu direkam oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Melalui telegram rahasia dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk pemerintah Amerika Serikat. Dokumen itu dinyatakan tidak lagi rahasia, declassified, mulai Selasa 17 Oktober 2017 pukul 9 waktu Amerika Serikat. Deklasifikasi dilakukan oleh Pusat Deklasifikasi Nasional, National Declassification Center, sebuah divisi dari lembaga pemerintah Amerika Serikat, National Archive dan Record Administration (NARA), bekerja sama dengan National Security Archive, sebuah lembaga non-profit di bidang kajian deklasifikasi dokumen, dan berperan penting dalam memindai dokumen-dokumen tersebut menjadi dokumen digital supaya bisa diakses publik. Bradley Simpson, salah satu peneliti National Security Archive di lembaga itu. Brad Simpson memimpin proyek kajian dokumen khusus terkait Indonesia dan Timur Leste. Brad Simpson juga merupakan profesor sejarah dan kajian Asia di University Connecticut, Amerika Serikat. Dalam rilis NSA disebutkan bahwa pelepasan dokumen ke publik tersebut untuk menjawab banyak pertanyaan publik mengenai peristiwa pembunuhan massal pada 1965, 1966, sekaligus menjawab permintaan dari kalangan LSM, pegiat hak asasi manusia di Amerika Serikat maupun Indonesia, supaya pemerintah Amerika Serikat membuka dokumen terkait peristiwa 1965. Jumlah yang dibuka hanya sebagian kecil dari total 30.000 halaman dokumen rahasia yang terekam Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sejak 1964 hingga 1968. Masih ada ratusan dokumen dinyatakan rahasia. Perburuan dimulai.
Telegram rahasia tanggal 18 Oktober 1965 berisi catatan pembicaraan antara staf kedutaan besar Amerika Serikat, Embassy Officer, dengan Sutarto, staf khusus Ruslan Abdul Ghani. Disebutkan bahwa aksi anti-PKI meluas hingga Medan, Sumatera Utara hingga Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan di Jawa Tengah kondisi saat itu dilaporkan bergejolak dan kacau. Menurut Sutarto, aksi anti-PKI itu dipimpin kelompok militer atau kelompok Islam. Salah satu yang diperkirakan menjadi target sasaran masa anti-PKI adalah Rumah Subandrio, pejabat di pemerintahan Soekarno yang saat itu dianggap terlibat G30S. Perlawanan militer Indonesia, khususnya Angkatan Darat terhadap PKI, mendapat dukungan dari kelompok moderat, baik intelektual maupun kelompok keagamaan. Hal itu tergambar dari telegram kedutaan besar Amerika Serikat tanggal 23 Oktober 1965 yang berisi percakapan antara Sekretaris Kedutaan Besar Amerika Serikat Robert Reich dengan asisten Jaksa Agung Adnan Buyung Nasution dalam dua kesempatan berbeda. Adnan Buyung, akademisi dan aktivis HAM, bahkan meminta Kedutaan Besar Amerika Serikat membantu mencarikan bukti dugaan keterlibatan Subandrio dengan PKI maupun Partai Komunis Cina. Menurut Adnan Buyung, tentara Indonesia telah mengeksekusi banyak anggota PKI. Namun fakta itu harus dirahasiakan terutama terhadap Soekarno. Saat itu, kekuasaan Soekarno sebagai presiden seperti lumpuh. Perburuan terhadap simpatisan PKI terekam antara lain dalam telegram Kedutaan Besar Amerika Serikat tanggal 1 November 1965. Dalam telegram itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Marshall Green melaporkan ada sekitar 600 orang anggota atau simpatisan PKI ditangkap dan dipenjara di Sumatera Selatan, termasuk pengurus organisasi buruh Sopsi yang bekerja di perusahaan Shell, Stanvac, dan pabrik pupuk Pusri. Begitu juga puluhan orang dari Persatuan Buruh Minyak Perbum yang dianggap komunis diangkut dengan truk dari kilang minyak Pelaju dan Prabu Mulih. Data itu berdasarkan kunjungan atas tenaga kerja Amerika Serikat ke Sumatera Selatan, terutama untuk mengetahui kondisi perusahaan asing yang berada di Sumatera. Kondisi dilaporkan kian genting di wilayah Jawa Tengah, khususnya Solo, yang saat itu dianggap sebagai salah satu basis PKI. Kedutaan Besar Amerika Serikat mendapat salinan laporan rahasia dari Intelijen Angkatan Udara Indonesia yang dikeluarkan 29 Oktober 1965, hampir 1 bulan pasca G30S. Laporan rahasia intelijen itu menyebutkan tingginya pertentangan antara partai-partai nasionalis serta partai agama terhadap PKI. Aksi demonstrasi meningkat hingga tentara ABRI membentuk staf gabungan keamanan untuk mengendalikan situasi. Aksi massa berujung pada penculikan tewasnya puluhan orang dalam kurun waktu 3 hari, 22 hingga 24 Oktober 1965, dari kelompok pro maupun anti-PKI. Sepekan kemudian, telegram Kedutaan Besar Amerika Serikat pada 4 November menyebutkan adanya peningkatan aksi pembersihan PKI di sejumlah wilayah di Jawa, khususnya di kampung-kampung yang dianggap menjadi basis PKI di Surabaya dan Blitar, Jawa Timur. ABRI juga mengisolasi daerah-daerah diduga menjadi basis PKI seperti Madiun, Pacitan, dan Ponorogo. Menurut media ABRI, wilayah-wilayah itu dijaga ketat untuk mencegah masuknya simpatisan PKI dari Solo maupun Wonogiri. Tentara melalui kepala daerah yang anti-PKI mendesak Soekarno untuk membubarkan PKI dan membekukan aset-aset mereka. Anggota atau simpatisan PKI yang menjadi pemimpin disingkirkan dari Front Nasional. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.